warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marisa, NPM 2221020043, kelas E, semester 4, program studi Hukum Tata Negara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan materi tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya, dan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta, MHI. Langsung saja pada pembahasan materinya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah, pertemuan Islam kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan senyapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadar seperlunya, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran umat Islam secara keseluruhan. Pemikiran umat Islam ini merupakan buah dari dorongan ajaran Al-Quran dan hadis. Kedudukan akal yang tinggi dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut bertemu dengan peranan akal yang besar dan ilmu pengetahuan yang berkembang maju dalam peradaban umat lain, terutama peradaban Yunani, Persia, dan India. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu. Itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Mungkin dengan menyebut berbagai macam definisi itu dimaksudkan bahwa pengertian yang sebenarnya tercakup dalam semua definisi yang ada, tidak hanya pada salah satunya. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikiran tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Lalu yang ketiga ada Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dengan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara pemerolehannya. Lalu yang keempat ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila seseorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi kepada beberapa kelompok. Lalu yang keempat ada Ibnu Maskawi. Hikmah dan falsafah Maskawi membedakan antara pengertian hikmah atau kebijaksanaan, wisdom, dan falsafah atau filsafat. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas atau akilah, yang mampu membeda-bedakan, sedangkan filsafat, ia tidak memberikan dengan tegas, ia hanya membagi filsafat menjadi dua bagian teori dan bagian praktis. Lalu, yang keenam, ada Ikhwan Al-Safa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Selanjutnya yang ketujuh ada Al-Ghazali. Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari iradat, kemauan Tuhan semata-mata, tidak terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda,
Di satu pihak merupakan zarah-zarah atau atom yang masih abstrak. Lalu yang kedelapan ada Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat berekstensi, harus ada bentuk. Dia berargumen jika berbentuk maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Ada infinium. Selanjutnya ada Ibnu Tufail. Dalam filsafat Muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat. Tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya sekalipun tidak mendamaikannya. Lalu yang ke-10 ada Ibnu Rusyid. Pencari Tuhan, Ibnu Rusyid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasyawiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata yang syara dari arti lahirnya kepada takwilan-takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Kesimpulan pada materi ini adalah sebagaimana filsafat lainnya, filsafat Islam mempunyai kedudukan yang amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang Barat tidak akan mengenal filsafat atau juga sains tanpa kontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu menangkap sinyal yang disyaratkan oleh para filsafat Muslim, juga para saintisnya, dan mengaplikasikannya dengan kondisi kekiniannya. Mengenai filosof Muslim, berarti kita harus mampu melampauinya. Itulah penjelasan materi dari saya mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.